Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvino Kiamel Ramli dari jurusan S1 Informatika dengan NIM 22105111059, dan di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi sebagai tugas UAS matkul metode penelitian dengan judul Analisis Keamanan dan Privasi Data dalam Implementasi AI untuk Pengelolaan Kesehatan Pribadi. Oke, kita langsung mulai. Eh, Pertama kita ke bab satu, yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam era digital yang saat ini, integrasi teknologi AI dalam pengelolaan kesehatan pribadi menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan melalui diagnosis penyakit, pemantauan pasien, dan pengembangan obat. Namun, tantangan signifikan muncul terkait keamanan dan privasi data kesehatan individu. Pengumpulan, analisis, dan penyimpanan data yang sensitif dapat berisiko terhadap kompromi atau penyalahgunaan. Selain itu, risiko penggunaan AI untuk tujuan tidak etis atau ilegal, seperti diskriminasi dalam asuransi atau pekerjaan, menyoroti urgensi perlunya solusi yang cermat dan etis dalam mengatasi tantangan ini dalam implementasi AI untuk pengelolaan kesehatan pribadi. Lalu kita ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tantangan keamanan dan privasi data dalam implementasi AI untuk pengelolaan kesehatan pribadi dapat diidentifikasi dan dianalisis. Lalu yang kedua, apa saja solusi yang ada untuk mengatasi tantangan keamanan dan privasi data dalam implementasi AI untuk pengelolaan kesehatan pribadi. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi ini dapat diimplementasikan dalam praktik. Lalu tujuan penelitian ini sendiri, yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis tantangan keamanan dan privasi data dalam implementasi AI untuk pengelolaan kesehatan pribadi. Lalu yang kedua, menyelidiki dan mengevaluasi solusi yang ada untuk mengatasi tantangan ini. Lalu yang ketiga, membuat rekomendasi tentang bagaimana solusi ini dapat diimplementasikan dalam praktik. Lalu manfaat dari penelitian ini sendiri. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan keamanan dan privasi data dalam implementasi AI untuk pengelolaan kesehatan pribadi. Lalu yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi yang mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut dan membantu dalam pengembangan praktik terbaik dalam pengelolaan kesehatan pribadi dengan menggunakan AI. Lalu kita berlanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada 4 penelitian yang saya jadikan kajian literatur. Yang pertama ada analisis aspek keamanan informasi pasien pada penerapan RME di fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua ada pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam telemedicine tahun 2022. Lalu ada literatur review permasalahan privasi pada rekam medis elektronik tahun 2018. Dan juga analisis pengaturan keamanan data pribadi di Indonesia tahun 2023. Lalu untuk landasan teori sendiri, yang pertama kecerdasan buatan atau AI. Jadi AI ini adalah upaya menciptakan komputer dengan kecerdasan setara manusia, menggabungkan ilmu komputer, logika, biologi, psikologi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk aplikasi serta seperti pengenalan suara, pemrosesan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan robot cerdas. Lalu yang kedua ada kesehatan pribadi. Nah, kesehatan pribadi ini melibatkan upaya individu untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatannya sendiri, menuju hidup yang lebih bahagia dan produktif dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan yang sering baru muncul ketika seseorang sakit. Lalu yang ketiga ada keamanan dan privasi data, yaitu melibatkan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Sementara privasi merupakan hak khusus untuk kebebasan seseorang terhadap tingkat interaksi atau keterbukaan yang diinginkan dalam situasi tertentu. Lalu kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini kita ada kerangka berpikir dari penelitian yang akan saya lakukan. Pertama, kita melakukan studi literatur. Nah, setelah melakukan studi literatur, kita mengumpulkan data-data yang kita bisa ambil dari studi-studi yang sudah, literatur-literatur yang kita sudah pelajari. Lalu dari pengumpulan data ini, semua data yang sudah kita kumpulkan, kita olah untuk selanjutnya akan dianalisis
Dan selanjutnya lagi untuk diinterpretasi dari hasil analisa dari data-data yang sudah kita olah barusan, dan penyimpulan. Lalu untuk tempat dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan di Jakarta, Indonesia sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan negara. Waktu penelitian ini direncanakan untuk dilakukan selama 9 bulan, mulai dari Desember 2003 hingga Agustus 2024. Mungkin seperti ada kesalahan penulisan. Lalu eh, bahan dan alat, bahan penelitian itu bahan penelitian ini sendiri terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi baik di tingkat nasional maupun internasional, serta bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku, jurnal hukum, dan artikel. Lalu untuk alatnya sendiri, ini ada komputer, internet, kertas, dan juga alat tulis. Untuk cara kerja sendiri, penelitian ini dimulai dengan studi literatur untuk memahami latar belakang topik, lalu kemudian data relevan dikumpulkan, lalu diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren. Hasil analisis ini digunakan untuk membuat kesimpulan yang dijawab dalam laporan penelitian disusun dengan jelas dan rapi, mencakup semua tahapan penelitian dengan rujukan yang tepat. Lalu cara analisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi untuk menguraikan dan menjelaskan fenomena hukum dari data sumber hukum primer dan sekunder. Nah, kita lanjut ke jadwal pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dimulai dari Desember 2023, dan tahap pertama itu yaitu persiapan awal selama 2 bulan. Itu kita eksplorasi literatur mengenai topik penelitian, lalu identifikasi metodologi yang sesuai, dan pengumpulan bahan referensi dan sumber data awal sampai Februari 2024. Lalu selanjutnya dimulai Maret 2024 sampai Mei 2024 kita melakukan pengumpulan dan pemrosesan data selama 2 bulan. Nah, itu pengumpulan data dari berbagai sumber, baik dari literatur maupun eksperimen, lalu pemrosesan data awal untuk mempersiapkan dataset penelitian. Lalu selanjutnya kita menganalisa data selama sebulan, mulai dari Juni 2024 sampai Juli 2024. Itu menganalisa data untuk menemukan pola hubungan atau tren. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi dan penulisan skripsi selama 1 bulan, dari Juli 2024 sampai Agustus 2024. Nah, di sini evaluasi kinerja model secara komprehensif, analisis data dan interpretasi hasil, dan penyusunan draft skripsi dan revisi berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi proposal skripsi saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.